Halo Miss Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Miss Jawa Tengah. Mungkin kita sapa-sapa dulu ya teman-teman yang nonton dan dengerin podcast kita kali ini. Halo semuanya, perkenalkan aku Isabella Natalie dari perwakilan Jawa Tengah. Dan saya Clarita Aditi, perwakilan dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi hari ini kita itu ada Fast Track Multimedia dan kita akan ngebahas tentang kemandirian ekonomi untuk perempuan khususnya ya. Tapi sebelum itu gimana nih kabarnya dari Miss DI Yogyakarta? Baik, karena kabar saya saat ini sangat baik sekali karena sangat senangnya tentunya karena bisa terpilih menjadi finalis Miss Indonesia 2024. Dan kesibukannya sebenarnya saya baru lulus kuliah Miss, jadi masih mencari pekerjaan dan sambil menunggu ya mengikuti karantina Miss Indonesia 2024 ini. Kalau Miss sendiri gimana kesibukan dan kegiatannya saat ini? Benar kata dari Miss DI Yogyakarta, sangat bersyukur ya bisa jadi finalis Miss Indonesia. Namun sebelum itu saya juga sudah aktif nih dalam memberdayakan perempuan di Indonesia khususnya untuk ibu rumah tangga dalam bidang ekonomi. Jadi memang kita membangun ibu-ibu agar lebih siap dan ready dalam meningkatkan ekonomi keluarganya. Kalau dari Miss DI Yogyakarta sendiri, setuju nggak sih kalau misalnya perempuan itu harus memiliki peran di bidang ekonomi? Menurut saya ini kembali lagi kepada setiap perempuan ya Miss Jateng, karena setiap perempuan pastinya memiliki pilihan untuk bekerja maupun tidak bekerja. Namun jika bisa mengambil contoh itu ibu saya itu bekerja walaupun ia sebagai ibu rumah tangga. Nah ibu saya ini memilih untuk bekerja ini karena dana yang diterima dari ayah saya itu hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari saja. Namun untuk menyenangkan anaknya, untuk jajan seperti itu atau jalan-jalan, itu ibu saya ingin mengajak anak-anaknya untuk melakukan hal seperti itu dengan penghasilannya sendiri seperti itu. Jadi ibu saya itu membuka bimbingan belajar. Bimbingan belajar. Itu. Iya. Tapi bimbingan belajar emang mama tuh punya background pendidikan kah? Tidak. Tidak? Wow, luar biasa. Mama saya memang tidak memiliki background pendidikan, namun saat itu jadi mengapa bisa membuka bimbel itu karena dahulu saya dan kakak saya itu kebetulan memiliki prestasi, jadi ada tetangga yang ingin menitipkan anaknya kepada ibu saya untuk belajar dengan ibu saya. Seperti itu, Miss. Wow, luar biasa ya. Sebenarnya kalau dari aku dapatin dari Miss DI Yogyakarta bahwa perempuan itu sangat adaptif ya, walaupun dia punya background pendidikan yang mungkin tidak sesuai dengan pekerjaannya masa kini. Mungkin ada banyak keterbatasan yang perempuan miliki sih pastinya, tapi perempuan itu punya keinginan belajar itu besar banget. Betul. Sehingga misalnya dia tidak bisa pun dia mau belajar, dia willing untuk punya niat untuk bisa memberdayakan satu sama lain. Betul, dan bimbelnya ini sendiri hanya di rumah saja, Miss. Di Jadi rumah saja. tidak memerlukan modal yang besar karena hanya di rumah saja sudah memiliki meja belajar, sudah memiliki sofa mungkin yang bisa digunakan untuk duduk dan belajar bersama. Seperti itu. Jadi menurut saya untuk memulai sesuatu, untuk memiliki usaha itu tidak memerlukan modal yang besar. Setuju, Miss? Setuju banget, karena ini sama dan pas banget sama apa yang aku kerjakan saat ini dengan kemudahan teknologi digital yang sekarang tuh apa-apa mudah, apa-apa murah, dan apa-apa bisa dilakukan di mana saja. Khususnya untuk ibu yang saya develop, saya kembangkan, mereka itu menjadi content creator di mana hanya butuh modal HP doang. Siapa sih yang nggak punya HP di zaman saat ini? Betul. Dan kalau dilihat dari perkembangannya dengan adanya pelatihan-pelatihan yang kami berikan kepada ibu rumah tangga, saya kan bersama ibu sibuk ya. Jadi kami berdayakan mereka untuk punya skills, keterampilan dalam pengeditan konten, dalam bagaimana membuat voice over, dan masih banyak lagi. Dan mereka itu berani dan langsung diajak kerjasama sama brand-brand ternama di Indonesia. Dan bahkan bisa punya kemampuan untuk memiliki penghasilan. Ada satu testimoni yang keren banget. Apa itu? Ada ibu yang awalnya tidak berpenghasilan sama sekali, saat ini sudah memiliki 2 digit satu bulannya. Wah, luar biasa 2 sekali digit ya, satu Miss. bulan. Karena memang dengan pelatihan tersebut perempuan itu memang memiliki keinginan untuk belajar yang lebih ya, Miss. Karena ibu saya sendiri juga kan sudah lupa ya dengan pelajaran-pelajaran yang mungkin diajarin kepada anak sekolah.
Namun ibu saya ingin belajar lagi dan lucunya belajarnya itu adalah ke kakak saya sendiri. Wow. Jadi itu memang keinginan perempuan yang besar ya, Betul. Miss ya. Setuju. Ya. Dan kami juga berharap sih sebenarnya pemerintah itu juga memiliki kontribusi yang nyata bagi perempuan-perempuan di Indonesia untuk bisa menghasilkan perempuan-perempuan yang produktif. Mungkin bisa memberikan pelatihan-pelatihan ataupun program yang mungkin bisa nih untuk mengembangkan skills ataupun keterampilan pada perempuan. Karena kalau dilihat-lihat ekonomi itu sangat penting ya dalam kehidupan masyarakat dan keluarga khususnya, karena berpengaruh banyak hal. Pertama bisa kepada peningkatan kualitas nutrisi pada anak dan keluarga, atau mungkin bisa pendidikan kualitas anak. Oh, setuju sekali ya, Miss. Karena sehubungan dengan apa yang saya rindu untuk lakukan, saya ingin sekali melakukan atau memberikan workshop bagi anak-anak sekolah. Nah, ini bisa bekerja sama ya, Miss, dengan komunitas Betul. perempuan seperti komunitas yang Miss punya mungkin untuk mengadakan workshop dengan usaha-usaha yang dimiliki oleh perempuan di Indonesia. Dan ini ternyata cakupannya sangat luas ya dampaknya untuk perekonomian yang dimulai oleh perempuan seperti itu, Miss. Dan kami juga berharap ya supaya pemerintah juga dapat memberikan akses yang lebih mudah dan perizinan yang lebih mudah mungkin, karena sayang sekali ya jika perempuan di Indonesia memiliki usaha namun tidak tercatat oleh pemerintah, jadinya tidak terukur oleh pemerintah bahwa perempuan memiliki kontribusi yang nyata dan besar kepada perekonomian keluarganya, bahkan Indonesia. Aku setuju banget sama Miss dari Yogyakarta, karena kalau dilihat bahwa perempuan-perempuan Indonesia itu mungkin ada yang kurang termotivasi, ada yang kurang terinspirasi dengan terlacaknya ataupun tercatatnya nih dari pemerintah mengenai kontribusi perempuan. Saya yakin sih dan percaya bahwa banyak lagi perempuan yang terinspirasi dari perempuan yang lainnya. Setuju banget ya, Miss. Dan kita tanya juga mungkin ya ke teman-teman yang menonton dan mendengarkan podcast kita kali ini, sebenarnya setuju juga nggak sih kayak kita ya? Kayak kita. Ya, kalau perempuan itu butuh atau perlu berkontribusi terhadap perekonomian keluarganya. Ya, mungkin dan kalau ada yang setuju boleh langsung komen tulis di kolom komentar ya. Jadi perempuan Indonesia itu perlu mandiri secara ekonomi seperti itu. Setuju atau tidak? Kalau kita berdua sih udah pasti setuju. Betul. Karena yang terakhir mungkin bisa menambahkan, semoga perempuan itu bisa lebih aware, lebih siap lagi dalam menyokong juga meningkatkan ekonomi keluarganya, sehingga banyak nih aspek-aspek dalam kehidupan masyarakat yang bisa ikut naik, sehingga kalau bisa dilihat akan mewujudkan Indonesia yang lebih baik lagi. Kalau dari Miss gimana? Kalau dari saya sendiri, saya ingin memberikan pesan mungkin ya, Miss, untuk perempuan-perempuan di Indonesia supaya jangan takut lagi untuk memulai, karena saya yakin dan mungkin Miss Jawa Tengah juga yakin kalau perempuan itu jika memiliki keinginan pasti bisa melakukan apapun yang ia inginkan, seperti itu, Miss. Setuju banget. Yang penting ada niat, Betul. mau belajar, Betul sekali. dan gunakan peluang-peluang yang ada di Indonesia, yang mungkin pemanfaatan teknologi. Jadi kami berharap berdua akan mewujudkan Indonesia yang lebih baik lagi. Mungkin sekian dulu bincang-bincang kita. Betul. Yang sangat insightful ya. Semoga bisa menjadi inspirasi, semoga bisa menjadi pengetahuan baru ya bagi teman-teman yang mendengarkan dan menonton podcast kami. Sekian, saya Isabella Natali dari Miss Indonesia Jawa Tengah. Dan saya Clarita Aditi, Miss Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampai jumpa!